Sepanjang jalan ini, lapos segala macam itu. Ku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi ku lihat anjing najis, ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Jumpa lagi Kisanak. Seekor anjing yang ditabrak Yahya Waloni kedapatan sujud syukur. Pasalnya, penceramah agama yang sengaja menabrak anjing tersebut kini kena batunya. Bukan cuma kena batu kerikil, Yahya Waloni juga kena batu bata. Kisanak, Yahya Waloni ditangkap Bareskrim Polri karena dianggap melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian. Jika saja anjing yang ditabrak tersebut bisa menuntut, mungkin Yahya Waloni akan terkena juga pasal penyiksaan dan kesombongan. Kisanak yang budiman, kita tidak tahu apa yang disampaikan anjing yang pincang dan menderita itu ketika ia menderita dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Kita hanya mendengar suara guk-guk dan kain-kain. Kisanak. Tetapi sebagian orang meyakini di antara suara kaingan anjing yang menderita itu, ia mengutuk sang penceramah dengan umpatan, "Dasar Waloni jancuk." Kisanak, memang wajar jika sang anjing marah dengan ulah Yahya Waloni. Dia tidak salah apa-apa, langsung ditabrak sampai pincang. Kisanak yang budiman, ketika mendengar Yahya Waloni ditangkap polisi, mungkin anjing-anjing yang dianiaya itu rame-rame melakukan syukuran. Ia yang tadinya frustasi terhadap penegakan hukum, kini menjadi yakin hukum bukan hanya tajam ke manusia, tapi juga tajam ke anjing. Kisanak, Waloni sendiri sudah sering memberikan ceramah kontroversial. Padahal dalam skuad Muslim, Waloni termasuk orang baru. Ia mu'alaf. Bukannya ia unggah-ungguh dan menunjukkan sopan santun sebagai pendatang baru, tetapi Waloni lebih sering petantang-petenteng. Layaknya Tuan Crab di restoran Freddy Patty. Kisanak, padahal jika dihitung, Waloni ini bisa dikatakan dalam masa training atau masa percobaan sebagai Muslim. Ia mestinya bisa menyesuaikan diri dengan SpongeBob dan Squidward. Kisanak yang budiman, jika kita perhatikan, bursa transfer antar agama memang sampai saat ini masih terus berlangsung. Sialnya, yang masuk Islam adalah orang-orang semirip Yahya Waloni, Felix Xiao, dan Irene Handono. Sementara dari skuad Muslim, kehilangan artis seperti Lukman Sardi, Ari Wibowo, Asmiranda, Nafa Urba, dan Salma Vina Sunan. Mereka semua berpindah ke Kristen. Kisanak yang budiman, jika melihat kelakuan Waloni, Felix Xiao, atau Irene Handono, kayaknya sebagian Muslim menginginkan mereka dikembalikan lagi ke agama lamanya. Tukar tambah juga tidak apa-apa. Sayang Kisanak, dalam nota pembelian terdapat catatan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Amsyong Kisanak. Kisanak yang budiman, untung saja Islam masih punya Deddy Corbuzier dan Marcel Siaahan. Meski mereka baru masuk Islam dan mengikuti bursa transfer terbaru, keduanya menunjukkan perilaku yang adem dan tidak memalukan. Kisanak, para mu'alaf yang baru ditransfer ke Islam itu memang sering bikin masalah. Mereka-mereka inilah yang selalu sibuk menjelekkan klub lamanya atau agama lamanya. Yahya Waloni misalnya, saat ini terpaksa digelandang petugas karena menuding Injil sebagai kitab suci palsu. Perlu diingat, sebelum bergabung ke dalam Islam, Waloni mengaku sebagai pemeluk Kristen yang taat.
Dengan menuding kitab suci Injil sebagai palsu, Waloni bukan saja menyakiti hati umat Kristen dan Katolik, sebetulnya ia juga menyakiti hati keluarganya sendiri yang mungkin saja masih beragama Kristen. Ketika menuding Bible sebagai kitab suci palsu, ini jelas bertentangan dengan kenyataan. Padahal kalau mau disimak, wajah Waloni inilah yang sebenarnya penuh kepalsuan. Ia seperti larutan penyegar yang tidak ada badaknya. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja, Tom. Terima kasih.